Halo, nama saya Anastasia. Saya akan berbagi pengalaman perjalanan saya bersama IFGF Surabaya selama 15 tahun terakhir. Dan bagaimana gereja ini mengajarkan saya hidup benar di hadapan Tuhan. Sekarang saya umur 31 tahun, sudah menikah dan punya 1 anak. Awalnya saya berasal dari keluarga non-Kristen, tapi bersekolah di sekolah Kristen. Waktu SMA, ada teman yang mengajak untuk ikut iCare. Karena isinya kebanyakan teman-teman sekolah sendiri, jadi pada saat itu saya ikut. Setelah ikut iCare beberapa bulan, persis 1 Januari 2006, saya mulai ke gereja secara rutin, ikut kebaktian hari Minggu. Hampir bersamaan, teman-teman SMA yang tadinya juga cuma join iCare, jadi ikut ke kebaktian Minggu. Di awal-awal saya kebaktian Minggu, orang tua saya menentang, sehingga saya tidak boleh ke gereja, dan akhirnya banyak yang membantu saya antar jemput gereja secara bergantian. Komunitas di gereja ini juga selalu mengingatkan kepada saya untuk tetap menghormati orang tua walaupun kami memiliki perbedaan keyakinan. Sehingga perlahan-lahan orang tua saya pun menerima perbedaan kami dan bahkan mengizinkan saya untuk aktif dan kemudian dibaptis. Di FGF ini saya banyak belajar tentang hal-hal yang mendasar, terutama bagaimana pentingnya relationship sama Tuhan. Belajar untuk mulai punya waktu saat teduh, belajar menyembah, bukan sekedar bernyanyi. Bersama teman-teman pada saat itu, kami mulai belajar lagu-lagu rohani, berkumpul, pinjam ruangan di gereja, dan latihan musik bersama. Ada juga seorang kakak yang sering menyempatkan waktu untuk menemani kami berlatih dan mengajari kami berbagai hal tentang main band bersama untuk menyembah dan melayani. Beberapa tahun sejak itu, di tahun 2009, mulai ada youth pastor. Beliau punya kerinduan secara khusus untuk anak-anak muda, sehingga kami mulai fokus pelayanan di youth. Kami sering berkumpul bersama, main bersama, makan bersama, sehingga dari situ kami menjadi dekat. Dan youth pastor ini menjadi seperti mentor bagi saya, dalam kehidupan rohani maupun kehidupan sehari-hari. Disinilah pelayanan saya di youth dimulai. Kami mulai adakan iCare khusus anak muda, membuat acara yang menarik, berkumpul bersama untuk membangun hubungan. Karena kami tahu bagaimanapun untuk membangun hubungan adalah hal yang paling penting di iCare dan di anak muda. Nggak hanya iCare, kami juga akhirnya sempat melakukan ibadah youth sejak di gedung lama. Kami tidak hanya datang dan duduk manis, melainkan setting musik dari awal, audio, multimedia, membersihkan tempat, menyiapkan kursi, dan semuanya kami lakukan bersama-sama. Pada saat itu, youth jumlahnya tidak banyak, hanya sedikit. Tapi dari situ kami belajar, saya belajar, tidak ada hal yang kita tabur dalam Tuhan akan jadi sia-sia. Pengalaman bertahun-tahun bersama dengan tim membuat saya tahu bahwa tidak ada yang terlalu kecil untuk kita lakukan. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan pertumbuhan dan tanggung jawab yang lebih besar. Musim demi musim silih berganti. Akhirnya saya lulus kuliah dan saya mulai bekerja hingga saat ini. Di tempat kerja inilah saya bertemu dengan suami saya dan akhirnya menikah di tahun 2017. Setengah dari kehidupan saya ada di FGF Surabaya dan sampai sekarang saya masih melayani sebagai worship leader. Suami saya juga melayani sebagai drummer di Present Worship Team dan anak saya mengikuti iKids secara online. Saya percaya Tuhan menempatkan saya di sini bukan suatu kebetulan. Di sini saya belajar value-value kehidupan yang membantu saya untuk bertumbuh sampai saat ini. Di sini saya bertemu dan mengenal Tuhan, bertemu dengan teman-teman yang bertumbuh bersama-sama, dan komunitas yang saling mendukung satu sama lain. Saya juga melihat dan merasakan bagaimana setiap pemimpin benar-benar memiliki hati untuk generasi. Pemimpin yang memberi kesempatan untuk orang lain bertumbuh dan bersinar. Saya sangat bersyukur Tuhan mengizinkan saya mengalami proses di tempat ini dalam berbagai musim. Karena saya tahu saya tidak akan menjadi saya yang sekarang jika bukan karena orang-orang di sini. Jadi, terima kasih FGF Surabaya. Saya berharap gereja ini bisa menjangkau makin banyak orang, terutama anak muda, dan membuat gereja ini menjadi rumah bagi mereka. Halo, happy Sunday semuanya. Tepat hari ini tanggal 10 Oktober 2021, oleh anugerah Tuhan, IFGF Surabaya yang kita cintai ini berulang tahun yang ke-31.
Saya begitu mengucap syukur kepada Tuhan bahwa gereja Tuhan di tempat ini tidak dibangun oleh satu atau dua orang, tapi merupakan pengorbanan begitu banyak orang, melibatkan generasi ke generasi, mulai dari pioneer, planter, builder, dan juga influencer yang akan membawa gereja Tuhan di tempat ini bisa terbang lebih tinggi, melangkah lebih jauh lagi. Dan saya percaya kita bisa melihat setiap orang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan memiliki hidup yang berdampak bagi orang lain. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami boleh merayakan Tuhan, kebesaran Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau sudah pakai kami Tuhan, masuk dalam rencana-Mu yang besar Tuhan, terhadap kota ini, terhadap bangsa ini Tuhan, melalui IFGF Surabaya, boleh menjangkau generasi demi generasi. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu nggak pernah gagal, dan kami percaya Tuhan, Engkau terus mau pakai setiap kami Tuhan, untuk melihat Tuhan, menyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu pada generasi demi generasi. Berkati Tuhan, acara hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, berapa hari yang lalu, tepatnya minggu lalu, saya menjemput anak saya. Dan seperti Anda tahu, Joy bersama istri saya sudah 7 bulan lebih berada di Singapura pada waktu itu. Dan kali ini yang harus pulang itu Joy duluan, karena dia harus melanjutkan sekolahnya dan dia prefer bisa sekolahnya itu online dari Surabaya aja. Nah, sebagai orang tua tentu ada kegalauan kan. Bayangin dia sendirian. Dan rencananya dia sudah akan pulang seminggu yang lalu itu mendarat di Surabaya. Namun karena ada peraturan yang berubah bahwa Juanda tidak lagi dibuka untuk internasional, kami harus membeli tiket lagi dari Jakarta ini untuk mendaratnya. Dari penerbangan Singapura ke Jakarta. Nah, problemnya adalah ada aturan karantina. Dan waktu aturan karantina ini adalah 8 hari. Kami begitu bingung dan kemudian saya mencoba berusaha sebagai bapak, dan ini anak cewek saya ya, satu-satunya gitu ya, dan benar-benar waktu itu saya cari jalan gimana caranya supaya benar-benar kalau bisa saya boleh jemput dan kemudian bisa ke Surabaya langsung dan lain sebagainya. Singkat cerita, kami diingatkan kembali, wah, kita kan punya prinsip untuk live right gitu ya. Masa sih aturan gini aja kita mau coba-coba melanggar walaupun itu ada dalam hati. Tapi kemudian singkat cerita kami sudah menemukan hotel di sana dan semua proses boleh berjalan dengan lancar. Dan minggu lalu saya kasih surprise. Saya nggak bilang dia bahwa saya akan jemput di Jakarta. Tapi ketika dia dijemput, saya bilang orang lobi hotelnya dan saya bilang jangan bilang ini papanya, bilang tantenya. Dan Joy tahunya cuma tantenya yang jemput. Dia bilang tante siapa? Dan kemudian dia turun dan saya surprising di sana. Dan surprise itu berhasil walaupun reaksinya kayaknya biasa-biasa aja. Nah, tapi di sini saya sempat berpikir, selama bertahun-tahun kita ini punya privilege, punya kesempatan untuk terbang kemana saja. By the way, Singapura hanya 1 jam 50 menit dari Surabaya. Ketika Anda mau mendarat hari ini, Anda akan ketemu orang tersebut hari ini. Namun sekarang ini harus diperpanjang, ditambah 8 hari lagi, dan lain sebagainya. Tanpa saya sadar, kita diingatkan kembali bahwa seringkali di dalam kehidupan kita, kita menganggap remeh sesuatu yang sudah biasa. Minggu lalu Pastor Hadi sudah menyampaikan firman Tuhan bagaimana honoring the past and embracing the future. Pada waktu yang lalu begitu banyak orang yang berjuang ketika gereja belum punya gedung dan lain sebagainya. Namun ketika kita sudah hari ini mapan, tanda kutip, lebih baik keadaannya, saya tidak mau kehidupan kita itu seperti orang yang menganggap remeh kesempatan yang Tuhan berikan. Seringkali ketika kehidupan kita sudah enak, sudah mapan, kita berhenti untuk memiliki visi yang lebih jauh lagi. Bahkan kita seringkali menjadi settle, kita menjadi cepat puas dengan keadaan kita yang sekarang ini tanpa kita mau bertanya kepada Tuhan, what's next? What's next? Nah, karena itu di hari ulang tahun Gereja Tuhan di IFGF Surabaya di tempat ini, saya mau mengatakan bahwa lawatan Tuhan itu nggak berhenti dari satu generasi aja, tapi dari generasi kepada generasi. Bahwa kita ini adalah kepanjangan tangan Tuhan. Kita sama-sama ingin melihat
Orang-orang generasi demi generasi dipersiapkan untuk mereka menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 17 mengatakan, in order to make ready a people perfectly prepared spiritually, morally for God. Karena itu kita selalu mengatakan, kita di sini mau melihat, mau empower every generation to live right and live loud. Mengapa? Why empowering generations? Karena saya percaya bahwa Tuhan itu membangkitkan pemimpin itu di setiap generasi. Ketika Anda melihat bahwa dari generasi ke generasi, kebetulan pada waktu itu saya mendapatkan suatu kisah dari Yosua dan dari kisah Yohanes Pembaptis. Itu yang mendasari pelayanan kami selama 18 tahun terakhir itu. Dan saya percaya bahwa setiap pemimpin di tiap generasi itu diangkat Tuhan untuk menjadi jawaban doa dan menjadi kepanjangan suara Tuhan di tengah jeritan hati umatnya. Dan seringkali kita berpikir bahwa impian itu adalah impian kita. Dan seringkali kita menjadi sombong dan kita settle for less. Kita nggak mengejar lagi what's next. Kita nggak melanjutkan lagi momentum yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan saya mau kasih tahu bahwa setiap pahlawan iman, dimanapun mereka berada, saya baca mengenai hakim-hakim, saya bicara mengenai Yosua, kita bicara mengenai Nehemia, Yohanes Pembaptis, dan lain sebagainya. Mereka lahir bukan karena mereka hebat. Mereka dibangkitkan Tuhan, termasuk Musa sendiri pun ketika dia mengenal panggilan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku mendengar jeritan umatku, bangsa Israel. Aku ingin menolong mereka dan aku pakai kamu. Demikian juga saya percaya setiap kita hari ini kita di-empower, kita mengenal firman Tuhan. Karena Tuhan ingin membangkitkan pemimpin yang akan menjadi jawaban doa dan suara Tuhan di tengah seruan jeritan hati bangsa ini. Justru di masa-masa penuh dengan ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan-raguan, saya percaya saya dan Anda Tuhan akan pakai untuk menjadi suara echoing God's voice in our generation in such a time like this. Lukas pasal 3 ayat 4-6 berbicara mengenai Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan demikian, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Tahukah Anda bahwa Yohanes Pembaptis lahir di masa-masa transisi? Selama 400 tahun dari kitab Maleaki sampai kitab Matius, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu ada jeda 400 tahun. Dan saat itu adalah tidak ada suara Tuhan yang mereka dengar. Dan tiba-tiba Tuhan munculkan pemimpin di tengah masa transisi tersebut yang mengatakan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang menyatakan suara dari Tuhan. Prepare the voice of one calling out. Prepare the wilderness, the way out in the wilderness. Prepare the way of the Lord and make his path straight. Dan kita bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis adalah suara di tengah-tengah kevakuman. Mereka nggak lagi mendengar suara para nabi dan mereka menantikan Mesias. Dan Yohanes Pembaptis rawan untuk disangka sebagai Mesias yang dijanjikan. Tapi dia punya panggilan yang jelas untuk menjadi suara. Menyatakan suara Tuhan, penyampai pesan dari Tuhan. Supaya mereka dipersiapkan, supaya mereka hidup bersih, hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk live right. Karena itu message-nya very specific. Kalau Anda melihat dalam Lukas pasal 3 ayat 7-14. Dia mengatakan, kepada orang-orang yang agamawi, yang merasa dirinya benar, yang merasa nggak butuh Tuhan karena mereka keturunan Abraham. Dia mengatakan, kamu keturunan ular buludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka Tuhan yang akan datang? Dia mengatakan, hasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan. Dia mengatakan pada orang-orang Farisi pada saat itu, kalau engkau memang benar-benar sudah kenal Tuhan, nyatakanlah dari perbuatanmu. Jangan menjadi orang yang munafik. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Hanya karena kamu keturunan Abraham,
bukan berarti kamu secara otomatis sudah hidup benar. Kita semua hidup dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Itu message-nya. Tapi dia juga mengatakan bahwa setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini suara Tuhan. Buat kita yang merasa hidup kita udah benar sendiri karena kita melakukan segala macam hal agamawi. Pesan dari Yohanes Pembaptis pada waktu itu mengatakan bahwa oke, tunjukkanlah buah dari pertobatanmu. Kalau kamu benar-benar bertobat, jangan cuma melakukan ritual agamawi. Tapi Anda lihat bahwa buah-buah itu tetap. Dan kemudian dia berkata pada orang banyak, mereka ingin bertobat. Pada orang banyak dia mengatakan, apa yang kamu harus perbuat? Dia mengatakan kalau engkau sudah mengenal kasih Kristus dan engkau telah mengenal Injil tersebut bahwa engkau sudah diselamatkan, dia mengatakan, yuk berbagi. Kalau engkau mengatakan bahwa engkau sudah mengenal kasih itu, hendaklah kamu membagi kepada yang tidak punya. Hendaklah kamu juga berbuat demikian. Dia juga berkata pada pemungut-pemungut cukai. Pemungut cukai pada waktu itu memiliki nama yang kurang baik, di mana mereka bekerja untuk pemerintah Roma, dan kemudian mereka memungut cukai dari bangsa Israel. Dan dia mengatakan, orang-orang tanya, guru, apa yang kami harus perbuat? Dia mengatakan, kalau kamu mau live right, jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu. Ini suara Tuhan di tengah-tengah kevacuuman. Dia menyatakan value of God's kingdom. Dia menyatakan apa yang menjadi nilai-nilai kerajaan surga. Dan kepada orang-orang yang bekerja, prajurit-prajurit, dia berkata, dan kami, apakah yang kami perbuat? Jawab Yohanes Pembaptis kepada mereka, janganlah merampas dan janganlah memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Dia mengatakan hal yang demikian. Dan saya percaya bahwa kita bisa melihat bahwa orang bisa live right, hidup benar, karena mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saya percaya bahwa kita hidup tidak hanya untuk generasi kita, tapi begitu banyak generasi demi generasi menantikan suara Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mau pakai kita, dan Tuhan akan pakai kita lebih lagi. Pertanyaannya adalah, warisan apa yang kita bisa berikan untuk kita bisa mempersiapkan setiap generasi supaya mereka hidup benar dan mereka hidup bertampak, live right and live loud, sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah ketidakpastian, kita tidak tahu pasca pandemik ini, kita nggak tahu mungkin 2022 beyond bagaimana. Mungkin kita juga nggak tahu bagaimana keturunan kita kelak itu mereka akan jadi seperti apa. Begitu banyak opsi, begitu banyak pilihan, tapi begitu banyak juga ketakutan, begitu banyak ketidakpastian, begitu banyak keraguan-raguan yang melanda setiap orang, bahkan ketika mereka masih muda sekalipun. Tapi satu hal yang saya mau katakan, kita bisa membagikan legacy, warisan rohani. Yang pertama adalah intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Di mana kita bisa hidup benar. Yohanes Pembaptis dalam Lukas 1 ayat 15 mengatakan bahwa dia penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dia akan besar di hadapan Tuhan, tidak akan minum anggur atau minuman keras dikatakan, dan dia akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya senang tadi ada kesaksian dari saudari kita Anas. Saya kenal dia sejak dia SMA, pada waktu itu di iCare Youth. Dan saya bisa melihat pada waktu itu kita begitu banyak fokus pada yang profesional. Di tengah-tengah itulah kita mendapat benih jemaat mula-mula, buah sulung dari pelayanan youth ministry kita. Dan disitulah saya sempat berpikir dan berkata kepada teman-teman saya dan para hamba-hamba Tuhan, terutama waktu itu Pastor Fendi waktu itu bergabung kira-kira tahun 2009, kira-kira 3 tahun setelah pelayanan youth kita itu ada. Dan saya mengatakan di tengah-tengah zaman mereka membangga-banggakan bahwa kehidupan yang rusak dipulihkan oleh Tuhan, yang dulunya hidupnya kotor dipulihkan oleh Tuhan. Nggak ada yang salah, tapi saya percaya gitu ya, kita tidak perlu mengalami semua kehancuran tersebut untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan saya mau katakan bahwa gereja Tuhan dipakai Tuhan
untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa saya percaya bahwa setiap generasi, mulai mereka muda, bahkan sejak mereka kids, melalui pelayanan di kids, pelayanan di youth, pelayanan di college, pelayanan yang profesional, bahkan sampai mereka menikah, bahkan sampai mereka di usia emas sekalipun, ada kebenaran firman Tuhan yang membuat mereka live right, membuat mereka hidup benar. Tapi satu hal kita mau katakan, kita nggak hanya memberikan mereka ilmu, tidak hanya memberikan pengetahuan yang memenuhi segala pikiran mereka, tapi warisan yang berharga yang kita bisa berikan adalah keintiman dengan Tuhan. Ketika mereka bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan, mereka bisa dipimpin oleh Roh Kudus, mereka bisa dipimpin oleh Roh Allah sejak mereka pada masa mudanya. Ada lagi dalam Keluaran pasal 33 ayat 10 dan 11. Ketika kita bisa melihat Yosua dipersiapkan oleh Musa pada waktu itu. Dan kita bisa melihat di ayat ke-10, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, dan mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya, Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka dengan muka. Pada waktu itu bangsa Israel nggak punya akses face to face with God. Tapi Musa ada, dan Musa bawa hambanya Yosua pada waktu itu. Tuhan berbicara seperti pada temannya. Tapi kita bisa melihat ketika Musa keluar dari perkemahannya, abdinya Musa itu, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Tahukah Anda, kita bisa melihat di sini bahwa bahkan sejak muda Yosua dipersiapkan. Dia nggak hanya diperlengkapi dengan kehebatan dalam berperang. Satu hal yang kita bisa belajar dari Yosua. Kalau tadi Yohanes Pembaptis, dia penuh dengan Roh Kudus. Tapi kita bisa melihat kebiasaan dari Yosua. Dia tidak meninggalkan kemah itu. Memiliki personal experience with God. Lingering in God's presence. Saya berdoa, kita nggak hanya mengajarkan suatu yang memotivasi mereka untuk berpikir, untuk lebih hebat, lebih berhasil, lebih sukses. Itu semua penting. Tapi kita bisa wariskan sesuatu yang berharga, yaitu keintiman dengan Tuhan. Saya selalu katakan pada next generation, terutama pada anak-anak saya, bahwa Bapak dan Ibu, Daddy and Mommy, kita terbatas. Ada kalanya kita nggak bisa mengerti apa yang jalan yang harus kau tempuh di depan sana nanti. Tapi saya percaya ketika engkau berjalan intim, bergaul dengan intim dengan Tuhan, engkau bisa mengerti tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Itu warisan yang pertama yang saya mau kita sama-sama tinggalkan pada next generation. Hal yang kedua adalah keberanian untuk memiliki impian dari Tuhan. Courage to dream God's dream. Tahukah Anda bahwa setelah generasi Yosua, ada generasi hakim-hakim. Dan di sini dituliskan bahwa Hakim-Hakim 2 ayat 10-12 itu berkata bahwa setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, ingat Yosua titip pesan, jangan meninggalkan firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Aku dan seisi rumah tanggaku, aku akan melayani Tuhan. Tapi di zaman hakim-hakim, ini merupakan skema. Mereka akan muter-muter di sana. Dan mereka muternya itu adalah lahir angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal perbuatannya. Ingat, seringkali karena kecanggihan zaman, kita kurang lagi bergantung pada Tuhan. Mengandalkan kehebatan kita. Nah, di zaman hakim-hakim akan lahir di sana dikatakan bahwa mereka mengenal Tuhan, tapi angkatan lain tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak lagi mengenalkan perbuatan Tuhan. Makanya penting buat kita mengalami intimacy with God. Karena kita mengenal Tuhan, mengenal perbuatannya Tuhan. Kalau itu nggak diwariskan pada next generation, lingkaran yang terjadi di zaman hakim-hakim adalah mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka kembali beribadah kepada Baal. Mereka merasa sudah hebat dan mereka nggak lagi menyembah Tuhan. Kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Dan mereka meninggalkan Allah nenek moyang mereka yang sudah ada sejak
mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti Allah lain dan Allah-Allah bangsa-bangsa sekeliling mereka sujud menyembah kepadanya sehingga menyakiti hati Tuhan. Makanya hakim-hakim itu bercerita ketika mereka meninggalkan Tuhan, kemudian mereka diserahkan pada bangsa lain, mereka berseru kepada Tuhan, dan hakim itu menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Karena apa? Belas kasihan Tuhan. Again and again, ketika Tuhan mau pakai kita, karena Tuhan mendengarkan jeritan hati bangsa-bangsa, dan Tuhan pakai kita. Dan ketika Tuhan mendengar jeritan hati mereka, Tuhan menolong. Dia pakai para hakim-hakim. Tapi hanya sampai satu masa itu. Makanya saya sempat bercerita mengenai Legend and Legacy di FGF YouTube minggu yang lalu. Saya mengatakan ketika hakim itu ada selama hidup dia jadi legend gitu ya. Tapi waktu hakim itu mati gitu ya, orang-orangnya melakukan hal yang jahat, nggak meninggalkan warisan yang berharga. Mereka melakukan jauh lebih jahat, mengikuti Allah lain. Itu ayat 19 mengatakan, mereka sujud menyembah kepadanya dan mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan yang tegar itu. Hakim itu hanya sepanjang dia hidup memberikan dampak, tidak mewariskan. Sehingga ketika hakim itu mati, mereka liar lagi, nggak ada pemimpin. Makanya saya percaya ketika Tuhan ingin menjawab doa dari sebuah bangsa atau sebuah generasi, Tuhan membangkitkan pemimpin. Nah, akibatnya adalah zaman hakim-hakim itu mereka nggak punya impian yang besar lagi. Hidup mereka muter-muter, jatuh dalam dosa, diselamatkan, kemudian ditolong Tuhan lagi, kemudian hidup sudah enak lagi, jatuh dalam dosa lagi. Sehingga mereka nggak punya impian yang besar. Saya nggak mau ketika kita ada di zona nyaman. Justru ketika kita menikmati semua janji Tuhan seperti bangsa-bangsa pada waktu di zaman hakim-hakim, mereka sudah menerima segala kebaikan Tuhan di zaman Yosua. Mereka sudah memiliki segala yang mereka impikan. Sehingga mereka berhenti untuk bermimpi, nggak punya keberanian untuk melakukan hal-hal yang besar. Hidupnya muter-muter jatuh bangun dalam dosa. Mereka lupa bahwa di zaman Yosua, Tuhan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Bahwa setiap tempat diinjak oleh telapak kakimu diberikan kepadamu tepat seperti yang Musa. Aku berikan kepada Musa. Itu Yosua pasal 1. Dan kita lihat di Yosua pasal 21, bahwa seluruh negeri diberikan Tuhan kepada orang Israel, mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Di zaman hakim-hakim, di zaman yang sudah enak, mereka muter-muter jatuh bangun terhadap dosa. Nggak ada impian besar yang signifikan yang mereka lihat di zaman itu. Mereka lupa waktu di zaman Yosua mereka datang nggak punya apa-apa, tapi mereka bisa menduduki tanah demi tanah. Mereka lupa bahwa Tuhan itu bisa menghalau setiap musuh mereka, sehingga mereka bisa melihat, mereka bisa menyeberangi sungai Yordan pada waktu itu. Dan mereka bisa melihat bahwa setiap musuh Tuhan halau, dan mereka bisa melihat, bahkan Yosua dan Kaleb sebelum mereka meninggal pun, mereka melakukan hal-hal yang besar, mereka pioneering again, mereka melakukan hal yang besar, mereka nggak puas, nggak berhenti untuk bermimpi. Mengapa di zaman hakim-hakim mereka jatuh bangun terhadap dosa? Karena mereka berhenti untuk bermimpi, untuk berani memimpikan apa yang menjadi impian Tuhan. Kenapa? Karena generasi sebelumnya tidak mengajarkan mereka bahwa mereka punya Allah yang besar. Mereka yang bisa melihat jauh besar daripada apa yang kita impikan dan doakan. Dan di sini saya mengatakan, Yosua 21 ayat 44 mengatakan, Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Bukan tanpa peperangan, tapi mereka bersama dengan Tuhan. Mereka memiliki keberanian untuk memiliki impian-impian dari Tuhan. Ini yang saya senang, Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua dipenuhi. Wow. Kenapa di zaman hakim-hakim mereka bermimpinya hanya kecil, hanya sekedar hidup bebas dari dosa. Ketika mereka ditolong, mereka jatuh lagi dalam dosa. Karena mereka tidak mengikut Tuhan sepenuh hati. Mereka ikut Tuhan setengah-setengah. Mereka mulai kompromi. Makanya saya berdoa, warisan yang kita bisa berikan pada next generation adalah intimacy with God and courage to dream God's dream di dalam kehidupan mereka. Minggu lalu Pastor Hadi menunjukkan foto
Di sini saya tunjukkan, dia nunjukkan video jadul ya, behind the scene BTS. Dan Anda bisa melihat di sini ada foto Kesha masih kecil dan foto Joy pada waktu masih kecil. Kalau ini tahun 2006, kira-kira mereka umur 5-6 tahun pada waktu itu. Dan saya mengatakan bahwa pada waktu kita membangun gedung kita yang pertama, begitu banyak orang tanya, Mon, kenapa kamu kok membangun ini harus sampai bagus? Toh ini buat kids. By the way, ruangan kids kita itu jauh lebih besar daripada jemaatnya pada waktu itu. Dan saya mengatakan pada orang itu, kebetulan dia adalah orang yang jauh lebih tua. Saya hormati dia, saya katakan, Om, saya bangun ini sebenarnya bukan buildingnya. Yes, buildingnya kita harus bayar mahal. Tapi saya katakan bahwa ketika kita membangun rumah Tuhan dan kita sediakan ruang, itu bukan soal buildingnya, tapi soal siapa yang akan mengisi. Saya nggak mau generasi berikutnya itu cuma mengatakan bahwa aku cuma anak kecil, dipandang remeh, nggak sebagus yang gedung utamanya yang buat orang dewasa. Saya mau mengatakan bahwa ketika kita membangun sesuatu yang besar buat Tuhan, generasi berikutnya bisa melihat bahwa kita punya Allah yang besar, bahwa di tempat ini kita menyediakan platform untuk generasi berikutnya bisa memiliki impian besar. Dan saat ini mereka udah kuliah. Anaknya yang dulu sekarang di kids, sekarang mereka udah kuliah. Dan saya mengatakan bahwa mereka bisa memiliki impian yang besar. Mereka berani karena sejak muda mereka tahu bahwa generasi sebelumnya mereka menyediakan platform supaya mereka bisa tumbuh, berkembang sesuai dengan impian Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka. Jangan berhenti untuk memiliki impian besar dari Tuhan. Itu pesan saya mengatakan untuk generasi demi generasi. Dan yang ketiga, yuk kita kembali pada Yohanes Pembaptis. Yang kita bisa berikan adalah warisan kerendahan hati dan accountability. Humility and accountability. Di mana kita memiliki kerendahan hati dan orang-orang yang bisa support kehidupan kita. Yohanes Pembaptis, dia bisa aja mengaku dia Mesias yang dijanjikan. Tapi dia tahu posisinya dia. Dia secure dengan posisinya dia. Dan orang banyak menanti dan berharap pada waktu itu, Lukas 3, 15-16, semua bertanya dalam hatinya kalau dia adalah Mesias. Tapi Yohanes mengatakan dan berkata kepada semua orang, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia lebih berkuasa. Dia tahu bahwa tugas dia hanya mempersiapkan jalan. Bahwa dia dipercaya platform pada zaman dia hidup itu. Tapi itu bukan untuk dia. Makanya seringkali ketika kita memiliki pelayanan, kita memiliki posisi, seringkali kita berkata ini karena aku. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang besar, yang melibatkan kita dalam rencana besarnya. Dia mengatakan dia yang lebih berkuasa daripada aku. Dan datang membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Padahal dalam keadaan manusia, Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan daripada Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi dia tahu posisinya, bahwa dia adalah prepare the way. Dia bukan Mesias. Dan saya percaya dalam kehidupan kita dipercaya hal-hal yang besar dari Tuhan. Tapi miliki kerendahan hati dan accountability. Supaya kita tidak menjadi sombong, sehingga kita tidak lupa akan jati diri kita yang sebenarnya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia mengatakan, aku akan membaptis kamu dengan air, tapi dia akan membaptis engkau dengan roh dan api. Bagaimana kita bisa membangun kerendahan hati dan akuntabilitas? Yang pertama adalah healthy self-leadership, kepemimpinan yang sehat, memiliki integrity and reliability. Kita bisa menjadi orang yang memiliki integritas dan bisa dipercaya. Itu yang kita tanamkan. Yang kedua, memiliki strong conviction. Strong conviction bicara mengenai identitas dan dignity di dalam kehidupan kita. Yohanes Pembaptis, dia mungkin dianggap aneh orang-orang di zamannya. Karena dia makannya madu hutan, belalang dan madu hutan. Bajunya juga aneh. Tapi dia punya strong conviction bahwa peran dia adalah mempersiapkan jalan untuk pertobatan bagi banyak orang. Karena itu dia punya identitas yang jelas, dia punya kehormatan. Dan dia seorang avid learner, dia seorang yang mau belajar, dia seorang yang wise and courage, dia bisa belajar mempelajari kehidupan, walaupun mungkin dia nggak hidup di dunia yang buktinya dia bisa berbicara kepada pemungut cukai, dia bisa berbicara kepada prajurit-prajurit, dan dia bisa berani
berkata-kata kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dan saya percaya dia memiliki orang-orang support system yang saling accountable satu dengan yang lainnya. Di masa-masa mendatang kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita perlu punya support system supaya kita bisa terbuka dan transparan. Ada orang yang kita bisa ajak ngomong. Yohanes Pembaptis punya murid-murid yang dia bisa katakan segala pergumulannya, tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus pun mengatakan hal yang baik mengenai Yohanes Pembaptis, bahwa dari rahim seorang wanita tidak ada yang lebih besar daripada seorang Yohanes Pembaptis. Itu yang dikatakan pada orang banyak mengenai Yohanes Pembaptis dari Tuhan Yesus. Bangun kerendahan hati dan akuntabilitas di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah komitmen to complete the task. Komitmen untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Banyak orang bisa memulai hal yang baik, tapi nggak bisa finish well. Dan saya bisa melihat dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Dia bisa menyuarakan suara Tuhan dengan lantang. Markus 6 ayat 18-20. Dia berani berkata kepada Raja Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Dia mengatakan kebenaran, bahwa dia nggak boleh ngambil Herodias sebagai istrinya. Dan karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes. Dia mau membunuh dia, tapi nggak dapat. Dan Anda tahu bahwa Yohanes Pembaptis akhirnya dipenggal gara-gara Herodias berkata kepada anaknya untuk minta kepala Yohanes Pembaptis di atas talam dan dipersembahkan. Saat itulah Herodias balas dendam. Nah, Herodes sendiri, dia tahu Yohanes Pembaptis itu orang yang benar. Dia tahu, maka kita bisa melihat di sini, Yohanes Pembaptis ini punya komitmen, punya strong conviction. Sampai musuhnya pun segan. Saudara, kalau engkau punya conviction di dalam kehidupanmu, bahkan musuhmu akan segan, walaupun dia ingin melawan kita, gitu ya. Tapi Herodes, dia tahu, dia adalah orang yang benar dan suci, jadi Herodes pun ingin melindunginya. Apabila dia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, tapi dia juga merasa senang juga untuk mendengarkan dia. Can you imagine orang yang punya strong conviction, punya komitmen, tanpa ragu menyatakan kebenaran, bahkan musuhnya pun dibuat segan terhadap dia. Dan pada waktu itu, Yohanes Pembaptis akhirnya dipenjara. Dan dia tahu bahwa saatnya sudah tiba. Dia hidup di dunia itu mungkin kalau kita lihat nggak sampai 3 tahun karena dia sudah dipenggal sebelum Tuhan Yesus mati. Mungkin sekitar 3 tahun, 3,5 tahun sama seperti Tuhan Yesus, kita nggak tahu. Tapi di situ dikatakan ketika dia mendengar kabar bahwa dia akan dibunuh, Yohanes Pembaptis memanggil 2 orang muridnya dan berkata, menyuruhnya datang kepada Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus, engkaulah yang datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Kelihatannya kok dia jadi insecure ya. Ternyata setelah saya pelajari bukan karena insecure. Ayat 20 mengatakan ketika kedua orang itu sampai pada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaulah yang akan datang atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Ayat 27 mengatakan, tentang dia ada tertulis, ini kata-kata Tuhan Yesus, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dan dia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Dan ini kata-kata Tuhan Yesus tentang Yohanes Pembaptis, aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil di dalam kerajaan surga akan lebih besar daripadanya. Apa artinya ini? Ternyata ketika Yohanes Pembaptis bertanya kepada muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah Yesus itu benar Mesias yang dijanjikan? Bukan karena dia kehilangan jati diri, bukan karena dia insecure, tapi justru karena dia secure akan panggilannya. Dia tahu bahwa panggilannya mempersiapkan jalan bagi si Mesias. Artinya apa? Ketika dia sudah yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang dipersiapkan, artinya tugasnya sudah selesai. Mau mati kapanpun, aku akan bilang, let your will be done. Dan benar, Yohanes Pembaptis akhirnya dipenggal. Tapi dia bisa complete the task. Bukan karena dia kehilangan jati diri, tapi karena dia punya conviction. Dia yakin bahwa tugasnya hanya untuk mempersiapkan jalan. Dia bukan Mesiasnya, tapi tugasnya, callingnya dia adalah prepare the way. Dan kalau Yesus itu sudah
pasti Mesias yang dijanjikan. Tugas dia selesai, mau mati kapanpun. Dia katakan, I'm okay. Gak banyak orang yang bisa punya conviction. Banyak orang ingin menjadi orang lain. Banyak orang ingin melihat dirinya sebagai gambaran orang lain. Sehingga mereka gak sadar bahwa tugas yang diberikannya itu benar-benar suatu tugas yang sangat penting. Dan saya berdoa buat kita semua. Let's prepare the way. Dimanapun kita berada, suatu kesempatan yang berharga ketika kita bisa dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan, mempersiapkan orang lain untuk dipakai Tuhan, to live right and live loud. Mereka bisa hidup benar di hadapan Tuhan, dan mereka memiliki hidup yang berdampak. Live right, berbicara mengenai echoing God's voice. Mari, jadikan hidup kita kepanjangan tangan dari Tuhan, di mana kita bisa menyuarakan kebenaran. Melalui apa? Kita meninggalkan warisan yang berharga bagi generasi kita dan generasi yang akan datang. Melalui keintiman dengan Tuhan. Keberanian untuk bermimpi, impian yang dari Tuhan. Kerendahan hati dan akuntabilitas. Komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Biarlah dalam hidup kami Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa bukan kehebatan kami, bukan kuat gagah kami, tapi karena anugerah-Mu yang memampukan kami, yang mengikut sertakan kami dalam rencana besar-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh membangun keintiman Tuhan, bersama dengan Engkau lebih lagi Tuhan, dan meninggalkan warisan keintiman ini pada generasi yang akan datang. Hamba berdoa Tuhan, buat kami yang sudah berhenti bermimpi impian besar Tuhan, di dalam nama Yesus, taruh impian-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa-masa ini nggak gampang, penuh dengan ketakutan, penuh ketidakpastian, dan penuh dengan keraguan-keraguan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau taruh impian-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk memiliki karakter, kerendahan hati, dan memiliki akuntabilitas Tuhan. Dan komitmen untuk menyelesaikan apa yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa Tuhan, untuk setiap kami Tuhan, kami boleh menerima panggilan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. To live right and live loud for your glory Lord Jesus. Kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pergilah, kata Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku katakan, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjagai, menyertai setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang dua kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amen. Amen. Once again, happy 31st anniversary for our beloved church IFGF Surabaya, dan untuk kita semua. Thank you so much and God bless you.